sama-sama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa yang bersama dan kerajaan surga, yang boleh kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi yang cerah, dan kami ada sebagaimana ada karena Engkau. Kami rasakan kebaikan Engkau, Engkau pelihara kami, keluarga kami, dan kami boleh bangun dan tubuh yang sehat, dan kami boleh menikmati berkat Allah lebih pada Tuhan. Sebelum kami mengadakan aktivitas lain, kami mengutamakan Engkau di atas segala-galanya. Kami mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi, kami menaikkan pujian penyembahan, kami menaikkan doa syafaat, dan kami rindu untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus, urapi hamba-Mu, urapi kami, dan lembutkan hati kami, sehingga butir firman-Mu menjadi berkat buat kami. Haleluya. Amin. Shalom. Pagi, mari kita sama-sama kita akan membuka firman Tuhan, diambil dari Matius pasal 6. Matius pasal 6 ayat pertama sampai ayat 34. Matius pasal 6 ayat pertama sampai 34. Hal memberi sedekah. Ingatlah, jangan kamu lakukan kewajiban agama di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapa-Mu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti lakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kananmu, tangan kirimu apa yang dibuat tangan kanannya. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapa-Mu melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat, dapat tikung-tikungan jalan raya, supaya mereka melihat orang. Aku berkata padamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapa-Mu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapa-Mu yang melihat yang tersembunyi akan membalas kepadamu. Lagi pula dalam doamu jangan kamu bertele-tele seperti biasa orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyak yang kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapa-Mu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ambillah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau Engkau mengampuni kesalahan orang, Bapa-Mu di surga akan mengampuni kamu juga. Tapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapa-Mu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tapi apabila engkau berpuasa, minyaklah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan lihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hal oleh Bapa yang ada di tempat sembunyi. Maka Bapa yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jika janganlah kamu mengumpulkan harta bumi ngengat dan karat merusakannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tapi kumpulkan bagimu harta di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak akan membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata ada pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuh. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuh. Jadi jika engkau terang, jika ada terang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain,
atau ia akan setia pada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi Allah dan kepada Mammon. Karena itu aku berkata kepadamu, jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Janganlah khawatir pula dengan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup ini lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lubungnya, namun diberi makan oleh Bapakmu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatiran dapat menambah saat saja dalam hidupnya? Dan mengapa kamu khawatirkan pakaian? Perhatikan bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepada Salomo dan segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari burung bunga itu. Jadi jika demikian alam dan rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi dari kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apa yang kami minum, apa yang kami pakai? Semua dicari bangsa-bangsa yang benar Allah, tapi Bapa-Mu di surga tahu. Kalau kamu memerlukan semua itu, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Puji Tuhan, banyak mutiara yang kita petik pagi hari ini, tapi kita ambil satu ayat saja buat kita pagi ini. Kita perhatikan pada ayat 32. Semua dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi berapa yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Apa yang dicari bangsa yang tidak mengenal Allah? Itulah makan, minum, pakaian. Itu dari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Bangun tidur, ya, apa yang cari? Itulah makan, minum, sedangkan pakaian, sedangkan katakanlah hartanya dikejar. Dengan pengertian, hari ini siapa yang saya makan? Ya, hari siapa yang makan? Yang ada dalam hidupnya adalah cari hanya perkara-perkara yang fana. Bicara makan, minum, tetapi ingat, dia tidak mengenal Allah. Tapi saudara mengenal Allah. Beda. Pagi hari saudara mencari Tuhan, mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi, dan saya percaya makan minum Tuhan sudah siapkan buat saudara. Amin. Untuk makan minum dia sudah siapkan. Maka ya Tuhan, kenapa demikian? Sebab firman Allah berkata pada ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya akan ditambah kepada saudara. Mencari Tuhan, jangan mengutamakan Tuhan. Itu kerajaan Allah dalam Roma 14 ayat 17. Bukan soal makan minum, tapi damai, kebenaran, damai, sejahtera, dan sukacita. Ya, saudara akan mendapati itu perkara-perkara bukan tambahan. Itu bicara makan minum, dia sudah siapkan buat saudara pada hari ini. Berkat Tuhan sudah disiapkan. Saudara terima dengan iman. Amin. Benar Bapa di surga. Bagi mereka yang tidak mengenal, hanya mencari perkara-perkara yang fana, itulah makan minum. Tetapi kami yang mengenal Engkau, kami utama cari kerajaan Allah, itulah kebenaran, ya, damai, sejahtera, dan sukacita yang Kau berikan hidup kami. Makan minum Engkau sudah siapkan buat kami semua. Sebab kami anak kesayangan Bapa. Oh, Engkau pasti siapkan untuk para burung dara dipelihara, apalagi kami yang anak kekasih Engkau. Engkau juga pelihara hidup kami. Engkau akan memberkati kami. Kalau kami bekerja hari ini berdagang, Engkau disiapkan buat hidup kami semua. Terima kasih Bapa, kembalikan kami pada besok pagi dan tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para lawan, para TNI, para Polri, bahkan mereka-mereka yang bekerja di setempat, berikan hikmat yang dari Tuhan, pelihara keluarga mereka semua Tuhan, istimewa yang melalui mereka mau taati vaksin,
dan juga memberikan protokol kesehatan yang baik. Dan lebih Tuhan, kami mohon belas kasihan. Belas kasihan juga nyata buat bangsa kami Indonesia yang sakit semakin berkurang, yang mati semakin berkurang, tapi yang sembuh semakin banyak. Terima kasih Bapa di surga, dan terkasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin.